Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini selesai pengajian di rumah setiap hari Rabu akhir bulan, dan sekalian juga doain istri saya Kartika Putri sehat walafiat, bayi dalam kandungannya sehat walafiat, dan menjadi keturunannya menjadi anak yang soleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga minta doain juga buat pemirsa nih semuanya agar besok melahirkan, insya Allah due date-nya itu tanggal 12 Desember, 10 sampai 12 Desember. Tapi kontraksinya udah mulai 3-4 hari yang lalu nih, udah 1 minggu ini kontraksi. Insya Allah mudah-mudahan lancar, berkah, sehat bayinya, sehat ibunya, dan menjadi keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bib, kemarin General Rival itu cowok ya Bib ya? Nah, kabar gembira lagi, alhamdulillah. Anak pertama Kalisa perempuan, yang kedua Khadijah perempuan, yang ketiga alhamdulillah laki-laki. Jadi perempuan, laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki, dan alhamdulillah udah 6. Alhamdulillah udah 6. Ipe atau Syahra, Sajid, Syatir, Kalisa, Khadijah, namanya alhamdulillah sekarang Muhammad Ali. Bukan petinju, bukan. Tapi udah galaknya petinju. Jadi gebukinnya udah perut kanan kiri bawah semuanya udah masya Allah. Dan insya Allah due date 12, dan alhamdulillah anak laki-laki. Targetnya berapa? Sekolah saya targetnya 7, tapi Kartika katanya maunya 11. Amin. Komit dari pertama ya? Dari pertama dia komit ya, 11. Sekolah saya 7 aja lah. 3 perempuan, 3 laki-laki, 1 bebas terserah Allah. Tapi benar laki atau perempuan, bukan setengah laki setengah perempuan. Jangan, bahaya itu. Persiapannya menjelang persalinan. Nah, persiapannya alhamdulillah udah beliin baju, udah beliin tempatnya, baby boxnya, terus telurnya udah juga. Oh, baby boxnya nggak beli ya, bekas kakaknya yang dulu. Terus semuanya dibeli. Yang lupa cuma 1, kos dalam. Jadi kos dalamnya kemarin lupa, pampersnya juga lupa. Akhirnya baru beli kos dalam, baru beli pampers. Mudah-mudahan sehat anaknya. Tapi pemilihan nama sendiri mungkin seperti apa? Kita udah pernah niat, udah pernah rencana. Kalau anaknya laki-laki namanya Ali, kalau anaknya perempuan namanya Fatimah. Dan alhamdulillah kita NYPT waktu itu kalau nggak salah pas kandungannya 3 bulan, masuk 4 bulan, 3 masuk jalan 4 bulan, masuk ke 4, kita NYPT. Dan alhamdulillah hasil NYPT-nya itu laki-laki. Jadi NYPT itu 90% itu gendernya itu benar, gendernya betul. Dan alhamdulillahnya laki-laki. Dari 4 bulan kita udah tahu anaknya laki-laki, jadi udah kita namain Ali. Dikasih nama depannya Muhammad, karena semua anak laki-laki kita depannya Muhammad. Dan sunnahnya punya anak laki-laki kasih namanya Muhammad. Insya Allah jadi anak yang soleh, yang bertakwa sama Allah. Seperti contoh namanya Sayyidina Muhammad SAW. Ini kan bukan yang pertama gitu ya. Artinya sebelumnya udah sempat perempuan. Adakah yang membedakan dari proses yang? Kalau Sajid, Satir, IP itu saya nggak pernah ngurusin, saya nggak pernah info, saya nggak pernah nyebokin, nggak pernah bangun malam. Kalau ini, aduh, dari zaman Kalisa, Khadijah, subhanallah. Nah, kalau zaman Ali ini saya udah bilang, udah deh, mbaknya 2 aja deh, malam 1, suaranya 1. Jadi nggak gangguin. Tapi kata dia nggak boleh, mesti bantuin, kalau nggak nanti bayinya ngambek. Ya udah, lihat takdir lah. Jadi lihat takdir. Bib, mungkin selama proses kehamilan ini perbedaannya ada kasih mungkin dari awal trimester pertama ngidam-ngidamnya. Nah, ini beda hamil yang sekarang dengan Kalisa Khadijah yang dulu. Kalau ini lebih cranky, lebih mellow, lebih segala-galanya deh. Jadi masya Allah subhanallahnya tuh lebih pinggangnya lebih banyak sakit, lebih lemas, lebih shutdown. Karena kan dulu juga Kartika kan sempat kena Stevens-Johnson syndrome. Jadi dulu kena autoimun Stevens-Johnson syndrome, yang dimana berobat, dan alhamdulillah Allah kasih kesembuhan, Allah kasih sehat walafiat. Dan juga pernah di stem cell juga. Jadi alhamdulillah sembuhnya itu salah satunya sebelumnya pernah di stem cell. Jadi itu yang bisa survive atau bisa hasilnya bagus. Dan alhamdulillah dikasih kesehatan. Akhirnya hamil ini tuh agak lemas, agak lebih gimana gitu. Beliau sendiri yang bisa ngalamin, saya nggak tahu. Yang jelas pokoknya ngeluhnya udah kebanyakan. Saya iya aja, ya. Tapi prinsipnya adalah saya temenin,
saya dampingin, ke rumah sakit saya temenin, jatah ngajar saya liburin, jadwal meeting saya liburin, jadwal main bola saya udah negosiasi, saya main bola, kalau main bola nggak bisa dinego. Jadi tetap saya temenin, tapi subhanallah, alhamdulillahnya ini lebih aktif anaknya. Jadi gerakannya lebih aktif, pukulannya lebih aktif, kakinya gerak kanan kirinya aktif, super aktif. Jadi lebih sering sakit dan sering teriak-teriak au au au. Dan kalau malam lucunya, ibunya mau tidur, babynya bangun, babynya tidur, ibunya bangun. Akhirnya susah, ngepasin waktunya susah. Biasa ibu hamil, mudah-mudahan yang hamil di rumah dikasih sehat walafiat. Dan yang belum punya anak, mudah-mudahan Allah kasih anak, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan, amin ya rabbal alamin. Artinya kalau anaknya agresif, aktif, namanya lebih manja ya. Anak dalam kandungannya agresif sebetulnya minta kasih sayang bapaknya. Itu tujuannya. Tapi itulah, semakin dikasih sayang semakin berkah insyaallah. Untuk adik-adik sendiri sama kakaknya gimana menyambutnya Bib? Kalau adik-adiknya, wah Khadijah itu masya Allah. Jadi kalau ibunya kan dulu seneng baliknya ke kanan, karena ke kiri tuh udah sakit banget, sangat udah sakit. Jadi tuh Khadijah kalau pas ibunya mau ke kiri, dia udah siapin bantal untuk mendorong ibunya ke kiri. Disiapin bantalnya, didorong ibunya ke kiri. Itu Khadijah udah masya Allah banget. Dan setiap kalau mau kemana dicium babynya, dicium perut ibunya, dicium perut ibunya gitu. Itu yang lebih masya Allah. Berarti udah siap ya mungkin menerima. Dia siap punya anak, punya adik, dan siap jadi kakak. Tapi kasurnya dia nggak mau pindah, dia mau dekat ibunya. Itu yang jadi PR. Menyiapkan kasih sayang untuk ke semuanya ke depannya seperti apa? Menyiapkan kasih Untuk sayang sama ke rata. ibu, ke anak-anak itu wajib. Sayangnya itu bentuknya berbeda. Sayang ke ibu dengan sayang ke anak berbeda. Sayang ke anak itu harus adil. Sayang ke ibu wajib. Yang paling penting jadi orang tua adalah tidak boleh menzolimin salah satu anaknya. Adil. Nggak boleh sayang cuma satu anaknya. Mesti sayang semuanya, baik semuanya. Kita nggak tahu anak mana yang bawa kita ke surganya Allah. Kita nggak tahu anak mana yang Allah ridhoin. Kita nggak tahu anak mana yang akan sukses, yang mana anak membawa keberkahan, yang mana anak membawa di mana satu kebaikan di dalamnya, kita nggak tahu. Jadi berlaku adillah terhadap anak-anak, berlaku baiklah terhadap anak-anak, sehingga Allah ridho kepada kita dan kita menjadi hamba Allah yang adil. Dan tentunya ajarkan anak kalian untuk sholat dan ibadah kepada Allah, sehingga Allah jaga kita dan Allah selamatkan kita. Tapi kalau kita nggak suruh anak kita sholat, nggak suruh ibadah, akhirnya kita yang celaka, kita bisa masuk dalam nerakanya Allah. Langsung. Ayo pertanyaan intinya, ayo. Soal kabar poligami sendiri seperti apa nih? Klarifikasi ini, Bib. Ketika ditanya Habib berani gak poligami? Berani saya poligami. Tapi istri saya jauh lebih berani. Akhirnya saya nggak jadi. Nggak, saya nggak poligami. Saya kan udah tekankan di sini. Saya kan udah tekankan. Saya tidak poligami. Saya nikah sama Kartika dari awal. Di media sosial pun rame, di TV dimanapun sering masuk di acara-acara televisi. Saya selalu bilang istri saya cuma satu, Kartika Putri, dan saya tidak akan poligami. Dan insya Allah doakan rumah tangga saya sakinah mawaddah warahmah. Istri saya tidak pernah menggugat saya. Istri saya tidak pernah Kartika nggak. Memang kamu pernah gugat? Nggak pernah dia gugat. Dia nggak pernah nggak pernah datang ke pengadilan juga. Dia nggak pernah dan kita nggak pernah ada permasalahan. Jadi alhamdulillah itu semua fitnah. Dan fitnah itu saya bersyukur sama Allah, kan benarnya adalah ghibah, salahnya fitnah. Kan ittaqillah da'watul mazlum, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, takutlah atas mereka doa-doanya orang terzolimin. Jadi kalau doanya orang terzolimin itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saya punya doa mustajab nih. Jadi kalau saya angkat tangan, saya doa dikabulin sama Allah karena saya dizolimin. Ya kan banyak beredarnya itu di TikTok, bukan di Instagram loh. Di TikTok beredar Habib Usman digugat oleh Kartika Putri. Wah, beritanya rame. Ini yang mulai, ya kan? Saya doakan. Ini saya doakan nih. Saya doakan biar Allah sentuh hatinya. Jangan ghibah, jangan fitnah, dosa. Benernya aja ghibah, salahnya fitnah. Ghibah itu amal perbuatan kalian nanti dikasih sama orang yang ngomongin kalian. Yang kalian ngomongin tuh, dapat dia pahalanya. Tiba-tiba saya lagi diem nih, dapat pahala umroh. Umroh siapa nih? Ya kan? Nanti tiba-tiba saya diem di mizan, dapat pahala ini, macam-macam pahala. Karena apa?
karena dia sudah tidak punya kebaikan lagi sehingga dia mesti membayarnya. Salahnya fitnah, asyaddu minal qatl. Al fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi janganlah kalian fitnah. Dosa besar. Saya tidak pernah ada masalah dengan istri saya tidak pernah menggugat saya, istri saya tidak pernah datang ke pengadilan, dan kita tidak punya permasalahan. Jadi itu semuanya adalah ayo bareng-bareng, semua adalah Tapi ada rencana ngelaporin nggak sih terkait saya pribadi nggak ada rencana buat melaporkan. Tapi istri saya punya rencana buat ngelaporin, jadi hati-hati. Kalau saya tidak punya rencana buat ngelaporin, tapi istri saya katanya punya rencana buat ngelaporin. Jadi kita tunggu kelanjutannya. Kalau nggak dihapus, kalau nggak minta maaf, kayaknya sih bakal dilaporin. Karena kan zaman sekarang itu ada zamannya cyber. Jadi hati-hati, ada pasalnya, ada pidananya. Tangan kamu nih, jempol kamu nih, yang bisa kamu membahayakan kamu. Kamu bisa masuk penjara gara-gara jempol kamu. Jadi hati-hati, jangan nge-tweet sembarangan, jangan masukin berita yang sembarangan, apalagi berita hoax atau berita yang menyudutkan orang lain, ataupun berita yang bisa membahayakan orang lain. Jadi harus hati-hati, jangan sampai celaka karena apa? Karena fitnah yang dia buat ataupun omongan yang dia buat. Karena anak-anak kita kan udah besar nih, kita juga punya keluarga besar, kita punya kehidupan. Janganlah kalian mengganggu kehidupan kami kalau kalian gak mau diganggu. Jadi kalau misalkan istri saya marah, itu karena desakan dari keluarga-keluarga. Udah, laporin aja buat pelajaran. Nanti kalau udah dilaporin, ketangkep orangnya nangis-nangis, ya kan, minta maaf. Akhirnya minta maafnya ya bawa alam. Makanya hati-hati, jangan sembarangan, apalagi dengan bangganya ngomongin. Hati-hati kalian, jangan kalian ngomongin orang, jelekin orang, fitnahin orang, apalagi beritanya itu berita yang nggak benar. Itu bisa membuat kalian masuk penjara. Hati-hati. Bib, apakah dengan berita ini semakin menguatkan hubungan antara hubungan suami istri dan juga ini sebagai, kalau ditanya mungkin ini berita ini bisa menguatin hubungan suami istri apa enggak? Malah istri saya minta hadiah lagi sama saya. Ini ada berita kayak gini minta hadiah. Tenang, saya kasih hadiah. Tapi ada dampak personal nggak sih? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada dampak personal. Cuman istri saya merasa dirugikan dan dicurigain. Akhirnya saya kemana-mana. Kemana nih? Ngajar nih, lihat foto videonya. Karena saya kalau ngajar dimanapun pasti ada yang foto yang videoin. Pasti di tag istri saya, pasti nyampe juga ke istri saya kok. Mobil saya parkir dimanapun, tahu orang. Parkir di mana aja udah ketahuan. Karena saya pakai plat nomor istri saya, jarang saya pakai plat nomor pribadi saya. Jadi kemanapun saya pergi ketahuan. Jadi bagaimana mau saya poligami? Boro-boro, nggak ada niat juga. Kan tadi itu kalimatnya, gimana mau poligami? Boro-boro poligami. Mobilnya aja kemana parkir ketahuan. Bener nggak? Nggak ada urusan itu. Kemana-mana juga saya pergi share live lokasi. Nggak ngaruh. Dampaknya personal dari kamu sendiri ya, Bib? Dampak personal dari istri akhirnya dicurigain. Jangan-jangan betul. Nah, sekali lagi nih, buat penonton-penonton di media, nggak semua berita di media sosial itu benar. Nggak semua berita di media sosial itu bisa kalian ikutin. Banyak bohongnya dan banyak hoaxnya. Hati-hati. Kalau benar itu dari Instagram istri saya, keluarnya ucapan dari mulut istri saya, nah itu benar. Kalau benar. Tapi kalau misalkan itu bukan dari orang yang terpercaya, asal cuman bikin konten biar followersnya banyak, biar yang like-nya banyak, viewersnya banyak, ini yang membuat kalian bahaya. Hati-hati, bisa pidana itu. Karena apa? Karena sudah merugikan orang lain. Yang dirugikan adalah siapa? Bisa sayanya, istri saya, anak-anak saya, keluarga saya. Dan dampaknya banyak hal. Akhirnya omongannya bukan hanya di Indonesia. Murid saya yang di New York telepon, di London telepon, Habib poligami ya? Poligami dari mana? Istri saya jauh lebih berani dari saya. Jadi harus paham itu. Kalau ditanya, beranian mana Habib sama istri saya? Habib berani, tapi istrinya jauh lebih berani. Jangan pernah memancing istri saya, karena dia masih berobat jalan. Istri saya masih berobat jalan. Bukti udah berapa akun yang terdeteksi menyebar fitnah? Oh, sangat banyak. Kira-kira Sangat banyak akun yang terbukti dan valid, kalimatnya, narasinya yang menyudutkan
dan fitnah. Itu kalau saya hitung plus minus 5 sampai 10 yang bisa pidana. Tapi lagi dikaji sama tim lawyer saya atau pengacara saya, legal saya, lagi dicek mana yang potensi besar buat pidana. Jadi hati-hati. Udah semuanya URL-nya semuanya sudah di-save, videonya juga sudah di-save sama tim. Kita liatin aja babak selanjutnya. Saya nggak ngelaporkan, mungkin istri saya yang melaporkan. Tapi sampai detik ini udah ada yang konfirmasi atau dia minta maaf atau seperti apa gitu dari. Udah ada beberapa yang minta maaf, udah ada beberapa yang kirim video, udah ada beberapa yang hapus. Saya menghargai itikat baiknya. Mudah-mudahan dengan tayangnya ini semua, itikat baiknya ada, langsung buru-buru dihapus sebelum dilaporin. Mudah-mudahan itikat baiknya diterima sama kami, keluarga kami, dan istri kami. Semoga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada permasalahan ke depannya. Jadi akunnya banyak Pip, ya? Bisa dikatakan yang menyebar itu apa cuma Banyak yang menyebarkan dan yang merepost banyak. Jadi hati-hati, jangan sembarangan. Kalian bisa kena dosa jariah kok gara-gara itu. Jadi gibah lagi jadi panjang. Akhirnya membahayakan diri kita juga. Dan dosanya sampai akhirat. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat sampai. Apalagi ini fitnah. Fitnah itu tadi itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi hati-hati, dosanya besar. Bahaya, jangan main-main. Yang membedakan beda prinsip keputusan antara Habib dan istri itu apa gitu? Milih melaporkan Habib. Iman, Mas. Ditanya yang membedakan apa, istri saya langsung jawab yang bedain iman. Kalau saya ikhlas, istri saya kan tadi tuh, istri saya masih berobat jalan. Jadi hati-hati. Bisa dikatakan ini sebuah peringatan dalam tanda kutip yang memang datangnya untuk mengingatkan secara pribadi. Nah, saya ingatkan juga buat pribadi, buat semuanya, dan untuk diri saya sendiri juga, hati-hatilah terhadap ucapan kalian, mulut kalian, lisan kalian, perkataan kalian, perbuatan kalian, ketikan kalian, hati-hati. Jangan sampai suatu hari nanti membahayakan kalian, suatu hari nanti membuat masalah bagi kalian atau jadi hukum di negara kita, karena negara kita berdasarkan hukum dan hukum di negara kita bisa ditegakkan. Jadi hati-hati, jangan sampai cuitan kalian, perkataan kalian, narasi kalian, upload kalian bisa membuat kalian dipidana. Hati-hati. Ada deadline waktu dari istri untuk kapan akan melaporkan akhir tindakan itu, ketika ada beberapa akun yang sudah konfirmasi bahkan sudah cek dan segala macam. Ayolah secepatnya minta maaf, ayolah secepatnya hapus. Mudah-mudahan tidak ada masalah ke depannya. Intinya seperti itu. Cukup? Bib, terakhir dari saya Bib, bicara poligami ini kan marak nih Bib, jadi orang nikah lagi berkedok agama sebenarnya. Jadi poligami dinilai buruk nih Bib. Mungkin Habib sendiri melihatnya Fenomenanya, Bib. gimana Bib? Banyak rekaman saya poligami, masukin aja. Bukan maksudnya Di Twitter Kartika Putri banyak tuh tentang poligami. Saya banyak. Masukin aja, masukin. Banyak banget. Kalian nontonin aja satu-satu, itu banyak tentang poligami. Ya.